Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paninggal di channel-channel saya yang tentu saya bagikan di beberapa media sosial. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar yang sering disalahartikan, yaitu pemahaman tentang leluhur. Leluhur itu sebenarnya merujuk kepada individu ataupun kelompok yang merupakan nenek moyang ataupun pendahulu dari sebuah keturunan ataupun komunitas tertentu. Nah, konsep leluhur memiliki makna yang dalam dan penting dalam berbagai budaya di seluruh dunia, di mana seringkali leluhur dianggap sebagai sumber kebijaksanaan, kekuatan spiritual dan supranatural, serta identitas kolektif bagi kelompok yang merasa terwakili atau yang mereka wakili, seperti itu. Nah, secara gamblangnya kata leluhur sendiri berasal dari kata Jawa kuno yang namanya leluhur, di mana yang memiliki arti seseorang yang telah berjalan sebelumnya. Jadi orang-orang yang sudah ada sebelum dari orang yang menjelaskan tersebut. Jadi bisa ayah Anda, ibu Anda, kakek buyut, canggah, dan seterusnya. Jadi itu adalah namanya leluhur itu seperti itu. Jadi leluhur itu sekarang banyak disalahartikan leluhur itu hanya sosok-sosok seorang raja, petapa, pendekar, dan semacamnya. Itu enggak seperti itu. Kakek Anda itu juga adalah leluhur bagi Anda. Seperti itu ya bisa dipahami. Di mana konsep ini konsep leluhur ini tidak terbatas hanya hukum hukum fisik manusia ya, bukan hanya fisik masalah turunan dan darah, tapi jika leluhur dapat mencakup kajian yang lebih luas lagi yang hubungannya dengan makhluk gaib dan roh-roh yang diyakini memiliki koneksi dengan orang-orang yang masih hidup secara fisikal. Dalam beberapa tradisi, leluhur dipandang sebagai penghubung antara dunia manusia dengan dunia spiritual dan supranatural, khususnya di Asia dan Indonesia yang saya tinggali juga itu masih sangat banyak orang yang mengharapkan hal-hal baik dari leluhurnya. Nah, itu akan saya jelaskan lagi lebih dalam besok untuk apakah benar seperti itu. Leluhur sendiri memainkan peran penting dalam melestarikan sejarah, budaya, dan nilai-nilai dalam sebuah komunitas yang diwakilinya. Mereka sering dihormati, dihargai melalui ritual, persembahan, praktik-praktik keagamaan yang bertujuan agar para anak cucunya itu memelihara ataupun merasakan hubungan yang kuat dengan para leluhurnya yang sudah meninggal tersebut. Tujuannya dengan berbagai banyak hal, karena masuknya ranah supranatural ini. Tapi itu nanti akan dijelaskan lain lagi. Tapi yang jelas leluhur itu adalah nenek moyang. Nenek moyang Anda secara langsung. Entah itu kakek, kakek buyut, dan seterusnya. Entah dari ibu atau ayah Anda. Jadi ini juga akan sering ada yang mungkin menjadi salah kaprah. Benarnya dua hal yang berbeda tapi disangkut pautkan menjadi hal yang sama, yaitu antara roh leluhur dan kodam leluhur. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat. Sudah saya tulis, jadi ini saya tinggal baca biar saya lebih enak lagi. Oke. Yang namanya roh leluhur itu merujuk kepada sebuah entitas spiritual ataupun entitas energi yang merupakan manifestasi atau sebuah simbol dari para nenek moyang alias leluhur seseorang ataupun kelompok. Dipercaya bahwa roh-roh leluhur ini masih memiliki pengaruh dan kehadiran dalam kehidupan manusia untuk memberikan bimbingan dan kebijaksanaan. Lebih kepada kondisi spiritual, karena ini pemahamannya adalah yang datang itu energi ataupun rohnya si leluhur itu sendiri. Apakah itu benar atau enggak, itu semua kembali kepada keyakinan
yang mempercayainya ataupun tidak mempercayainya. Mereka sering dipuja dengan tata cara yang macam-macam, ada yang memakai sesajen, ada yang membakar dupa, yang memakai upacara-upacara tertentu lainnya. Jadi itu yang dinamakan roh leluhur. Beda lagi kalau yang namanya kodam leluhur ataupun kalau di dalam Jawa itu prewangan leluhur. Prewangan itu sama dengan kodam, akan saya jelaskan besok tentang apa kodam itu secara mendasar. Nah, kodam leluhur itu adalah sebuah istilah yang muncul dari ilmu supranatural dan ilmu spiritual dalam berbagai banyak kepercayaan. Di Jawa ada, di mana-mana ada lah, pokoknya ada yang namanya kodam leluhur. Kodam leluhur itu adalah sebuah entitas astral ataupun makhluk gaib yang dianggap dulunya memiliki ikatan dengan para nenek moyang kita, tapi nenek moyang kita meninggal, sehingga mereka akan mencari tuan yang baru. Nah, para makhluk gaib ini akan akan mencari anak cucunya yang sesuai dengan energi si nenek moyang yang dulu diikutinya, baik secara kesamaan energi, kesamaan sifat, ataupun hal-hal yang lainnya yang sekiranya mirip dengan yang dia ikuti dahulu. Jadi seperti itu. Dan kodam leluhur sendiri kaitannya lebih ke arah supranatural, di mana biasanya mereka akan dianggap bisa memiliki kemampuan untuk kerezekian, keberuntungan, terus memiliki wibawa, pagar gaib, dan segalanya. Di mana kodam leluhur ini wujudnya bisa bermacam-macam, ada yang wujud binatang, manusia, ataupun pusaka. Jadi yang namanya kodam leluhur itu wujudnya tidak seperti leluhur kita. Walaupun ada kemungkinan bisa menyerupai, karena itu namanya jin bisa saja seperti itu, dan namanya jin atau kodam itu memiliki niat dan kita tidak tahu niatnya itu apa. Jadi yang membedakan roh leluhur itu lebih kepada arah bimbingan spiritual, sedang leluhur lebih kepada kemampuan supranatural, seperti itu. Baik roh leluhur maupun kodam leluhur memiliki peran yang signifikan dalam menjangkau hubungan spiritual antara manusia dengan leluhur mereka. Mereka sering dipandang sebagai sumber kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan bagi keturunan para leluhur tersebut. Meski konsepnya bervariasi dan banyak sekali nama, tapi pada dasarnya ya itu-itu saja. Oke, dan dalam berbagai kepercayaan dan tradisi supranatural dan spiritual seluruh dunia, konsep roh leluhur dan kodam leluhur menggambarkan betapa pentingnya hubungan antar manusia dengan leluhur dalam dimensi spiritual. Baik roh ataupun kodam leluhur dipandang sebagai sumber kebijaksanaan dan mereka akan bisa ditemui melalui banyak penghormatan, persembahan, dan praktik-praktik spiritual dan supranatural tertentu. Dengan demikian, roh dan kodam leluhur tidak mewakili keberadaan spiritual para leluhur yang sudah meninggal di dunia manusia, tapi hanya sebagai ikatan, sebagai sebuah simbolik seperti itu. Jadi yang datang sebenarnya juga bukan rohnya leluhur tersebut, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi sekian dulu dan jumpa lagi di video-video yang lain. Semoga bisa memberi manfaat dan jika ada yang kurang tepat ataupun salah-salah kata, ya mohon maafnya. Dan ya gitu aja deh. Yang penting besok akan selalu saya buatkan video-video secara mendasar tentang apa yang saya pahami. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Rahayu.